Mas, 4 mangkok ya. 2 campur, 1 jangan pakai toge, dan 1 lagi hanya bakso saja. Si pedagang bakso yang mengenakan topi hitam itu hanya mengangguk mendengar pesanan Kribo dan ketiga temannya. Malam itu, Kribo sedang bermain judi dengan teman-temannya di pelataran musola kampung setelah mendapat bonus akhir tahun. Iya mas, si bos Kribo tidak mau melayani kita di malam tahun baru. Kita kehabisan lawan tanding. Mau kan kau bos? Ah, berisik kau. Sudahlah. Kalian itu pada akhirnya akan kalah olehku. Boleh menang, tapi hasil pinjaman dariku juga. Dasar pengangguran berat. Hahaha, bisa saja kau, Bo. Kan baru kau yang bekerja di antara kita-kita. Bagi-bagi rezekimu itu, jangan kau pendam sendiri. Istri pun belum ada, untuk apa uangmu itu? Saat sedang bercanda, si tukang bakso mengantarkan pesanan mereka sesuai dengan yang dipesan Kribo. 4 mangkok dengan detail yang tadi disebutkan. Sudah semuanya diantarkan. Mas, aku bilang 1 tak pakai toge. Kenapa kau kasih pula toge di 3 mangkok ini? Deklok salah satu teman Kribo yang dikenal sebagai preman. Tukang pukul mengajukan protes karena pesanan yang tak sesuai. Ah, sudah. Memang kenapa kalau pakai toge? Kan masih bisa dimakan. Bukan begitu? Bos, kita ini pembeli, kita ini raja. Dasar bakso sial. Perbaiki pesananku. Mendengar dirinya dicaci maki, si tukang bakso menatap keempat pemuda bergaul itu sembari tersenyum. Namun itu tampak bukan senyuman biasa, rasanya amat dingin sehingga membuat Deklok sendiri merinding. Hei, apa kau senyum-senyum itu? Bikin takut saja. Cepat perbaiki pesananku. Deklok tak henti-hentinya menyentak-nyentak si tukang bakso yang sedang tersenyum itu. Sampai-sampai ia tersulut emosi dan hendak memukuli si pedagang bakso malam. Sialan, bukannya cepat ambil yang baru, malah menatapku begitu. Cari ribut kau, ha? Buru-buru Kribo dan teman lainnya berdiri untuk menahan Deklok. Namun belum lagi Deklok menghampiri si tukang bakso yang berdiri barang 2 langkah darinya, tiba-tiba si tukang bakso itu menjulurkan lidahnya. Lidah itu bukan lidah manusia pada umumnya. Ia menjulur begitu panjang dan punya 2 cabang mirip ular. Warna lidahnya hitam pekat dan panjangnya hampir mirip seperti tangan. Sial, apa itu? Setan bakso, setan. Keempat pemuda bergaul itu lari terbirit-birit meninggalkan semua barang-barangnya. Sejak saat itu, cerita bakso siluman ular menyebar ke seluruh penjuru kampung. Bahkan tak hanya Kribo dan kawan-kawannya saja yang melihat, tetapi warga-warga lainnya juga kerap melihat si tukang bakso yang suka menjulurkan lidahnya. Jika suatu saat bertemu, tangkap pedagang bakso setan itu, dan kita bakar gerobak bakso beserta si pedagangnya. Saya yakin itu bakso hasil dari pesugihan, kata ketua RW di kampung tersebut menyampaikan pendapatnya di tengah rapat warga. Menurut penerawanganku, bakso siluman ular itu adalah seorang pelaku pesugihan keris siluman ular. Ia tewas bunuh diri karena melihat putrinya tewas terhunus keris pujaannya. Lalu, bagaimana cara kami mengatasinya, Mbah? Warga sudah resah sejak kemunculan pertamanya. Bahkan, ada salah satu warga yang tersungkur ke dalam lubang bekas galian sumur saat berlari terbirit-birit. Aku akan memberikan amalan-amalan untuk mengusirnya. Kau ketua RW, bukan? Perintahkan wargamu untuk membaca amalan ini. Lambat laun, bakso hantu itu akan hilang dan sendirinya. Awalnya, dulu ketua RW kampung tersebut berencana akan menyergap si bakso siluman itu. Tetapi, dukun yang ia datangi mengatakan kalau warga tak akan kuat membakar gerobaknya. Gerobak itu hanya ilusi. Jika kau menyentuhnya, kau akan kesurupan. Jadi, membakar bukanlah ide bagus.
Tukang bakso itu sebenarnya hanyalah jin yang menyerupai si tukang bakso sesungguhnya. Ia menjulurkan lidah ular hanya untuk menakut-nakuti saja. Baiklah, Mbah. Aku akan perintahkan warga sebagaimana wejanganmu, Mbah. Terakhir, kembalikanlah semuanya kepada Gusti Allah. Berdoalah, semuanya pasti akan selesai. Wistria, maafkan Bapak, nak. Bapak hilap, Bapak salah. Bapak mengaku dosa terhadapmu. Bapak harus menanggung akibat dari semua ini. Bapak harus bertanggung jawab. Wistria, maafkan Bapak. Dulkodir menangis terseduh-seduh di depan makam putrinya. Wistria, putri sematawayangnya itu, tewas karena terhunus keris simpanannya. Keris itu adalah keris pesugihan untuk memperkaya dirinya. Kabarnya, keris tersebut dibuat di Samudra Selatan oleh sosok siluman ular. Katanya, kalau ia menyimpan keris tersebut, rezeki akan terus mengalir tak henti-hentinya, sehingga membuatnya jadi kaya raya. Keuangan Dulkodir yang merupakan seorang tua tunggal memang membaik pasca keris itu ia dapatkan dari seorang dukun. Namun, saat memberikan keris tersebut, sang dukun yang memberikannya kepada Dulkodir telah mewanti-wanti agar Dulkodir terus menjaga Wistria. Pasalnya, dedemit yang tinggal dalam keris tersebut selalu membutuhkan tumbal anak perempuan. Wistria adalah anakku. Jelas ia akan terus aku jaga sepanjang hidup. Biarpun keris tersebut membutuhkan tumbal anak perempuan, tak mungkin Wistria menjadi tumbalnya, karena aku selalu ada di sisinya. Semua itu tergantung keyakinanmu, Kodir. Jika memang kau yakin, aku tak bisa berbuat banyak. Namun naas, di sebuah malam petaka, Dulkodir lupa pulang untuk mendampingi Wistria. Ia keasikan bermalam di sebuah rumah bordir, menyewa seorang PSK dan mabuk-mabukan. Kekayaan terkadang membuat orang menjauh dari akal sehat. Saat dirinya pulang di pagi hari buta, sembari sempoyongan, betapa kagetnya Dulkodir melihat tubuh Wistria sudah tersungkur bersimbah darah, dengan keris menancap di perutnya. Meski telah berteriak kencang, memuntahkan semua penyesalan, namun napas Wistria telah berhenti dan tak bisa lagi kembali. Kematian putrinya tak hanya membuatnya menyesal, tapi juga membuat Dulkodir harus mendekam di penjara, karena tak bisa membuktikan sebab kematian putrinya. 5 hari berselang, di dalam penjara, Dulkodir tewas karena menelan deterjen lantai yang tersedia di dalam lapas. Sepertinya tak ada lagi obat yang ampuh untuk mengobati penyesalannya selain kematian. Tamat. Cerita ini hanya fiktif belaka, kesamaan nama tokoh dan latar hanyalah kebetulan. Terima kasih, semoga sahabat semua terhibur.